Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu P3K tahap 1 dan CPNS yang telah berhasil lulus melalui seleksi P3K dan CPNS 2024, yang mana pengangkatan Bapak Ibu itu sudah di depan mata, yaitu diangkat menjadi ASN P3K dan calon pegawai negeri sipil. Untuk PNS ada istilah calon, dan untuk P3K itu tidak ada istilah calon Bapak Ibu ya, karena mereka diangkat langsung ya penuh menjadi P3K. Nah, ada satu hal yang perlu kita perbincangkan Bapak Ibu terkait dengan beberapa informasi dan berupa pertanyaan dari subscriber kita mengenai THR serta gaji ke-13 tahun 2025. Di mana para P3K yang masih belum diangkat, demikian dengan CPNS, banyak bertanya, apakah P3K tahap 1 dan CPNS 2024 bila diangkat menjadi ASN pada April sampai Juni diberi THR serta gaji ke-13 2025? Tentunya ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Boleh ya dan boleh tidak. Nah, untuk memastikan apakah Bapak Ibu bisa diberi atau berhak mendapatkan THR serta gaji ke-13 tahun 2025, saya mengajak seluruh Bapak Ibu simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, kita langsung pada informasi yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan THR serta gaji ke-13, Presiden Prabowo telah mengumumkan bahwa pencairan THR dimulai dan gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni atau Juli 2025. Sementara apabila Bapak Ibu P3K dan CPNS diangkat per April atau Mei atau Juni, bahkan bulan berikutnya Bapak Ibu, apakah masih diberi THR dan gaji ke-13? Nah, tentunya Bapak Ibu, bagi honorer sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi resmi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, Bapak Ibu P3K jelasnya berasal dari honorer. Apakah berhak atau tidak Bapak Ibu ya? Nah, itu nantinya yang perlu kita ketahui pada informasi ini. Jadi langsung saja ada regulasi resmi yang mengatur terkait dengan pemberian THR Bapak Ibu. Bahkan CPNS pun telah dimuat sebagai personil yang berhak untuk mendapatkan THR serta gaji ke-13. Demikian juga dengan para P3K. Ikuti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 2025 yang telah ditandatangani oleh pemerintah, itu tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Pada pasal 3 ayat 3 huruf C, itu mengatur terkait dengan pemberian THR serta gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pegawai non-pegawai negeri sipil. Jadi langsung kita lihat Bapak Ibu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 ayat 3 huruf C. Nah, di sini disampaikan bahwa, ini kita zoom dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas di sini disebutkan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara. Tentunya Bapak Ibu P3K juga berasal dari pegawai non-aparatur sipil negara, yang dulunya adalah istilahnya honorer non-ASN.
Nah, Bapak Ibu bisa kita prediksi bahwa memang Bapak Ibu akan diberikan THR serta gaji ke-13. Dilanjutkan pada pasal 7 Bapak Ibu, ya. Jadi lebih jelasnya di sini sehingga nantinya Bapak Ibu tidak berandai-andai apakah berhak menerima THR serta gaji ke-13 2025 ataupun tidak. Jadi kita lihat langsung di pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Pasal 7 mengatakan di ayat 1, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Tentunya itu untuk Bapak Ibu pegawai non-pegawai negeri sipil termasuk para PTKK. Kemudian, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi, semua itu berhak untuk mendapatkan Bapak ya, yang sumber penggajian APBN maupun APBD. Kemudian diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 2 disampaikan, dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, paling singkat selama 1 tahun, sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila, ingat Bapak Ibu, apabila A. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 atau telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semakin diperjelas pada ayat 2 pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 2025. Kemudian di ayat 3 pasal 7 mengatakan, lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf F dan huruf C, diberikan tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi inilah poin yang mengatur terkait dengan pemberian THR serta gaji ke-13 tahun 2025 untuk Bapak Ibu non-ASN atau pegawai non-aparatur sipil negara, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pasal 3 Ayat 3 huruf C dan Pasal 7 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Ketentuan pemberiannya dalam poin 2 yaitu di Ayat 2 Bapak Ibu sebagaimana telah dijelaskan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.